Baik, selamat pagi semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Sarangi Kristiani dengan NIM 121190104. Saya berasal dari Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera, kelas D angkatan 2021. Di sini saya akan mereview apa yang sudah saya pelajari dalam kelas online Research Academic Elsevier. Jadi di sini saya akan membahas pokok bahasan yang keempat, yaitu navigating peer review. Jadi di dalam navigating peer review ini terdapat 4 topik yang harus kita bahas, yaitu Certified Peer Reviewer Course, kemudian Fundamentals of Peer Review, kemudian Become a Peer Reviewer, and then Going Through Peer Reviewer. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu Certified Peer Reviewer Course. Inti dari topik pembahasan yang pertama ini adalah mengenai apa maksud dari peer review process. Peer review process adalah proses di mana jurnal dinilai kualitas naskahnya sebelum diterbitkan. Ditinjau oleh para ahli yang relevan di bidangnya untuk mereview dan mengomentari naskah yang diterima. Peer review proses untuk publikasi jurnal pada dasarnya adalah mekanisme kendali mutu di mana para ahli mengevaluasi naskah yang bertujuan untuk memastikan kualitas dari naskah yang diterbitkan. Namun, peer reviewer tidak membuat keputusan untuk menerima atau menolak makalah, tetapi memberi rekomendasi keputusan. Di jurnal, otoritas pengambil keputusan hanya ada pada editor jurnal atau dewan editorial jurnal. Selanjutnya, kita bahas mengenai fundamentals of peer review. Di dalam topik ini, kita membahas proses peer review itu dilakukan untuk memastikan bahwa artikel ilmiah terbaik yang dapat dipublikasikan di jurnal Teknobis. Proses peer review dijadikan sebagai sebuah metode objektif yang menentukan keunggulan sebuah artikel dalam publikasi ilmiah, sehingga proses ini diadopsi oleh semua jurnal ilmiah yang terkemuka. Poin penting dalam peer review proses adalah naskah yang dikirimkan ke jurnal terlebih dahulu melalui penyaringan awal oleh tim editorial. Kemudian, naskah yang lolos pemeriksaan akan dikirim pada minimal 2 peer reviewer untuk ditinjau. Kemudian, oleh peer reviewer secara independen membuat rekomendasi kepada editor jurnal apakah naskah ini harus ditolak atau diterima. Apakah jika naskah ini diterima lolos begitu saja atau perlu revisi. Kemudian editor jurnal mempertimbangkan semua komentar dari peer reviewer dan membuat keputusan untuk menerima atau menolak naskah yang sudah dikirimkan. Jadi sudah terbayang ya, kira-kira gimana sih cara sebuah naskah itu bisa lolos untuk dipublikasikan. Jadi setiap naskah itu pasti akan dibaca oleh sekiranya minimal itu 2 peer reviewer untuk bisa mempublikasikan naskah yang kita buat. Selanjutnya,
kita membahas becoming a peer reviewer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kira-kira gambaran gimana sih proses dari peer reviewer dalam mempublikasikan jurnal. Nah, yang pertama itu ada ide, kemudian kita mempunyai ide, lalu persiapan untuk menulis naskah. Lalu setelah kita menulis naskah kita submit naskah kita itu ke editorial jurnal. Nah, di sini terdapat ada 3 orang. Nah, ini diasumsikan sebagai peer reviewer. Nah, kemudian dari sinilah peer reviewer mengomentari naskah yang sudah kita buat. Apakah naskah ini layak dipublikasikan, apakah naskah ini perlu revisi, atau naskah ini ditolak. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu, setelah kita menentukan ide, kita tulis, nah lalu kita menyerahkan kertas apa yang sudah kita tulis. Penulis mengirimkan naskah ke jurnal. Nah, dalam Elsevier itu kita menggunakan Smart Sport. Ini biasanya melalui sistem online di laman jurnal Smart Sport atau jurnal dalam menerima kiriman melalui email penulis. Kemudian penilaian oleh tim redaksi. Nah, tim editor memeriksa naskah untuk memastikan sesuaikah dengan template jurnal dan kualitas naskah belum bisa dinilai pada saat ini karena masih dilihat apakah naskah ini sudah sesuai dengan template jurnal yang dibutuhkan atau tidak. Kemudian penilaian oleh pemimpin redaksi. Nah, pemimpin redaksi memeriksa bahwa naskah tersebut sesuai untuk jurnal, cukup orisinal atau tidak, dan menarik atau tidak. Jika tidak, makalah tersebut dapat ditolak tanpa ditinjau lebih lanjut. Kemudian undangan peer reviewer. Nah, di mana editor mengirimkan undangan kepada individu yang menjadi peninjau yang sesuai. Seperti yang tadi sudah dibahas, peer reviewer itu sesuai dengan bidangnya. Jadi, naskah yang kamu kirimkan misalnya adalah naskah tentang ilmiah. Maka yang akan mereview orang-orang yang ahli di bidang ilmiah. Kemudian tanggapan atas undangan. Nah, calon peninjau mempertimbangkan undangan tersebut dengan keahlian, konflik kepentingan, dan ketersediaan mereka sendiri. Mereka kemudian menerima atau menolak undangan tersebut. Maksudnya di sini peer reviewer itu dapat menerima atau menolak dia berkehendak menjadi peer reviewer atau tidak. Jika memungkinkan saat menolak, mereka menyarankan peninjau alternatif. Jadi ketika mereka memang dia tidak bisa menjadi peer reviewer saat itu, mereka harus menyiapkan alternatif peninjau yang lain. Kemudian review dilakukan. Peninjau menyisihkan waktu untuk membaca naskah beberapa kali untuk membentuk kesan awal dari sebuah naskah dan membuat catatan untuk tinjauan poin demi poin yang terperinci. Review tersebut kemudian diserahkan ke jurnal dengan rekomendasi untuk menerima atau menolak dengan permintaan revisi sebelum dipertimbangkan kembali. Kemudian, jurnal mengevaluasi review. Editor mempertimbangkan semua ulasan yang dikembalikan sebelum membuat keputusan keseluruhan. Jika ulasan sangat berbeda, editor dapat mengundang peninjau tambahan untuk mendapat pendapat tambahan sebelum mengambil keputusan. Keputusan dikomunikasikan. Berikutnya, editor mengirimkan email keputusan ke penulis, termaksud komentar peninjau yang relevan. Kemudian langkah selanjutnya, jika diterima, naskah dikirimkan ke produksi. Jika ditolak atau dikirimkan kembali, penulis diminta untuk merevisi dengan disertai komentar dari peninjau untuk membantu penulis memperbaiki naskah.
Pada tahap ini, peninjau juga dikirimi email untuk memberitahu hasil revisi dari sang penulis. Jika naskah kembali direvisi, peninjau mengharapkan naskah versi yang terbaru. Namun jika hanya perubahan yang kecil yang diminta, maka tinjauan dilakukan oleh editor. Baik, selanjutnya ada going through peer reviewer. Kita sudah masuk ke pembahasan yang paling akhir, di mana dalam pembahasan ini kita membahas artikel dalam jurnal ilmiah berkontribusi besar dalam perkembangan keilmuan. Karena itu, editor berperan penting dalam menjadi salah satu berperan penting dalam menjadikan suatu artikel ilmiah menjadi artikel berkualitas yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Editor bertugas mengelola dan mengembangkan jurnal sehingga bereputasi. Termaksud juga isi dari jurnal itu tanggung jawab dari editor. Editor bertugas memastikan tujuan, ruang lingkup, dan konten selaras dengan kajian-kajian terbaru. Dalam hal ini, editor juga berperan menentukan strategi dan promosi dari jurnal ke depannya. Melalui tangan sang editor, jurnal akan menghasilkan artikel yang menarik, mampu menarik minat pembaca dengan tema-tema tertentu, dan belum diketahui serta kontribusi bagi perkembangan keilmuan. Mengirimkan artikel ke jurnal berkualitas bukanlah hal yang mudah. Redaksi dan para peninjau pada jurnal tersebut akan melakukan berbagai pemeriksaan. Selanjutnya, pemimpin redaksi akan memutuskan setiap artikel yang dikirimkan dengan mempertimbangkan komentar dari para peninjau. Biasanya keputusannya adalah salah satu dari dikembalikan tanpa peninjau atau merekomendasikan transfer ke jurnal lain, kemudian diterima tanpa revisi, atau revisi mayor atau minor, atau revisi dengan kirim ulang atau ditolak. Nah, hal yang harus diperhatikan saat merespon komentar dari peninjau adalah dengan bersikap sopan, karena banyak peninjau jurnal yang meninjau artikel untuk menjaga kualitasnya tanpa dibayar. Meskipun sibuk, mereka perlu memerlukan waktu untuk meninjau artikel. Umumnya akan sulit dilakukan hanya dalam 1 atau 2 hari. Oleh karena itu, kita perlu bersikap sopan saat menyetujui ataupun menolak komentar peninjau. Ingatlah, jangan sekalipun menggunakan bahasa yang kasar. Kemudian, teliti. Komentar dari peninjau bukanlah kata-kata yang tidak berarti. Ini adalah sesuatu yang dapat membantu meningkatkan kualitas artikel kita. Terkadang mereka menemukan kekurangan dalam artikel kita. Dan terkadang mereka juga memberikan saran, wawasan, atau implikasi dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu menanggapi setiap komentar peninjau. Yang terakhir, menanggapi dengan bukti. Ketika kita menanggapi atau menjawab komentar, kita perlu menyertakan bukti-bukti kuat untuk mendukung argumen kita, terutama ketika kita menyatakan ketidaksetujuan. Dalam hal ini, kita juga dapat menambahkan lebih banyak data atau informasi ke dalam artikel. Jadi, cukup sekian yang saya bahas dalam pokok pembahasan Navigating Peer Review. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.